Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Riopreneur Official. Teman-temanku sekalian, mohon maaf. Yang pertama saya ingin maaf bahwa saya lama tidak membuat konten tentang BSI. Kenapa? Karena memang pertama saya banyak kegiatan di luar dan memang betul-betul sulit untuk membagi waktu ya untuk teman-teman semuanya. Oke, sebelum itu ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel, like, comment, dan share seluruhnya teman kita yang ada di luar sana. Guysku. Oke teman-temanku semuanya, kali ini saya akan membahas tentang sedikit review, lebih tepatnya update mitra BSI yang ada di mitra-mitra yang ada di seluruh Indonesia ya. Oke teman-teman, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa lama sekali saya tidak mengupload itu karena memang tadi yang sudah jelaskan di awal bahwa memang banyak sekali kegiatan-kegiatan saya yang harus saya selesaikan, dan memang alhamdulillah akhir-akhir ini begitu semua kerjaan sudah selesai, saya akan kembali fokus memberikan edukasi dan pengalaman dan lain sebagainya, sharing lah ya. Dan ada beberapa catatan menarik yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya mengenai tentang mitra-mitra saya yang ada di seluruh Indonesia, terutama jalur saya yang ada di Kupang dan ada di Maumere, Bali dan sebagainya ya. Oke teman-teman semuanya, pertama yang ingin saya sampaikan adalah ada penambahan produk terbaru ya. Ada penambahan produk terbaru dari PT BSI, yaitu Borok. Borok ini penghemat bensin, penghemat pertalite dan lain sebagainya. Ada yang jenis motor dan ada yang jenis alat berat mobil ya, ada juga. Jadi teman-teman yang belum coba wajib coba, karena memang beberapa testimoni yang saya dapatkan, ada beberapa mitra yang memang sangat melihat perubahan yang signifikan yang ada di motor mereka. Kebetulan memang saya belum pakai, nanti saya akan order, saya akan pakai, saya akan coba, saya akan review secara khusus mengenai tentang mengenai tentang Burok ini ya, Burak ya namanya ya, penghemat bensin. Nah teman-teman semua, untuk saya tuh udah kebiasaan kalau saya mereview sebuah produk ya, saya wajib pakai dulu, baru saya bisa katakan produk ini bisa bagus apa enggak. Tapi beberapa berdasarkan referensi yang saya dapatkan dari tim-tim saya di lapangan, saya sejak awal produk Burok ini keluar, saya sudah katakan teman-teman jangan hanya hanya berdasarkan katanya ini itu, wajib coba dulu baru bisa mengatakan bahwa produk ini bagus apa enggak gitu. Nah jadi sebagian besar mitra-mitra saya itu, mohon maaf ya teman-teman, karena saya reviewnya di tepi jalan ya, karena memang tempat kita jalan raya ya. Kalau ada berisik-berisik itu biasa ya. Sampai mana tadi? Ya, ada beberapa saya sudah menjelaskan kepada tim-tim saya di mana-mana. Kalau ingin melihat suatu produk itu wajib pakai dulu. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang kalau kita itu tidak bisa menggunakan produk tersebut, kalau belum pernah menggunakan produk tersebut ya. Tapi macam saya ini kan belum pakai, jujur nih belum pakai Borok ini ya. Tetapi berdasarkan tim-tim yang sudah saya mereka yang sudah dekat baik di Jawa Timur, baik di Kupang, baik di Bali, mereka sudah pakai produk itu dan mengatakan 10 mitra yang sudah menggunakan secara intens, 10-10-nya itu mengatakan bahwa bensinnya mengalami keanehan begitu. Bukan keanehan bagaimana, tetapi mereka mengalami sangat-sangat menemukan perbedaan dari penghemat bensin tersebut ya. Jadi saya udah kemarin order, tinggal nanti sampainya nanti saya bisa order dan teman-teman nanti saya akan review sendiri. Nah begitu. Jadi kalau kita belum pegang produk, paling tidak saya mempunyai tim yang memang mereka itu sudah menggunakan Burok ini gitu ya. Oke, itu yang pertama ini saya sampaikan. Oke, yang kedua, saya memiliki leader-leader baru yang memang luar biasa gerakannya, yang memang di luar dugaan saya semua gitu.
di luar dugaan saya, ya. Dan mereka memiliki tim-tim yang solid, dan mereka ada beberapa memang mitra-mitra yang yang tidak berjalan begitu, yang memang mereka itu berhenti di tengah jalan, banyak sekali. Saya sudah katakan, bisnis itu di mana aja sama, tapi yang paling susah itu konsisten. Baru ditolak 1-2 orang udah nyerah, itu mental tempe semua. Saya bilang, saya nggak ragu untuk mengatakan mereka itu mental tempe. Coba teman-teman lihat, berapa bulan sudah saya mereview BSI? Berapa bulan? Ntar lagi saya motor loh. Ya walaupun berapa bulan, tapi ya minimal memang saya konsisten dengan satu bisnis yang saya bahas. Saya tidak pindah-pindah bisnis. Ada bisnis baru pindah, ada bisnis baru pindah. It's not good, teman-teman semuanya. Ini tidak bagus, tidak baik untuk pencernaan teman-teman semuanya. Kalau sudah menjalankan satu bisnis, teman-teman harus bisa menjalankan satu bisnis itu sampai di mana perusahaan itu jalan. Saya rasa BSI ini akan jangka panjang, teman-teman semuanya. Itu yang perlu teman-teman catat dari ucapan saya. BSI ini akan jangka panjang. Saya sudah terangkan itu pada teman-teman apa alasannya. Nanti akan saya bikin review tersendiri. Apa alasan saya bagaimana BSI ini bisa jangka panjang. Ya, mungkin ada selentingan sudah saya bahas di video-video yang lalu, tapi nanti akan saya bukakan khusus. Walaupun banyak sini berganti bisnis berdatangan, ada yang menarik, ada yang begini, ada yang deposit segala macam, tapi saya sama sekali tidak tertarik. Ratusan orang bahkan ribuan orang sudah menawarkan saya bisnis baru, bahkan mereka siap menawarkan saya menjadi founder nasional. Saya tidak tertarik sama sekali. Walaupun di bisnis saya bukan siapa-siapa, hanya leader biasa saja, tetapi saya sangat yakin dan percaya bahwa bisnis ini jangka panjang. Yang paling utama adalah jangka panjang, teman-teman. Itu yang perlu teman-teman catat semua. Oke? Nah, ada beberapa top leader senior saya, ya, yang dia dari Kupang, yang dari Bali, yang dari Maumere, yang dari Pontianak, ya teman-teman semua ya. Yang paling menarik perhatian saya adalah Bapak Jonar. Yang menarik perhatian saya itu, kenapa? Beliau ini umurnya udah 60 tahun. Beliau mulai ikut bisnis multi level marketing itu dari umur 60 tahun. Dari tahun 90, teman-teman. Stok produk. Beliau ini spesialis pemain produk, teman-teman. Ini yang saya katakan bahwa ini adalah berlian yang sudah matang. PT Berlian Sejati memiliki berlian yang sudah matang. Kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, beliau itu tahun 90, saya 90 belum lahir. Betul, teman-teman. Saya 90 tuh belum lahir. Saya lahir 92. Bayangkan, umur saya baru 31 tahun. Beliau, saya belum lahir, beliau udah main MLM. Bayangin lu. Dari tahun 95 beliau ikut bisnis lagi, terus 95 sampai berapa begitu. Nah, tahun 2007 beliau ikut bisnis produk lagi, dan tahun 2000 berapa? 2007 dan lama beliau vakum di bisnis MLM karena menurut pengalaman yang saya dengar ya dari beberapa leader yang ada, beliau itu sering dikecewakan, produknya telat, tidak dapat produk, bahkan beliau itu sanggup berjalan menuju jalan, maksudnya misalnya dari kota satu ke kota yang lain itu sanggup puluhan kilometer itu berjalan gitu, teman-teman, hanya untuk mendapatkan produk agar bisa dijual lagi ke beberapa mitranya. Luar biasa. Ini yang sangat-sangat menarik perhatian saya. Kenapa saya bilang menarik? Karena memang begini, seorang leader itu hanya bisa dikatakan leader kalau dia itu memang benar-benar sudah terbentuk mindset, keyakinan, ya. Hasil nomor 2, teman-teman. Kalau mindset sama keyakinan yang udah satu frekuensi, ya, ini nih mudah untuk kita menjalankan bisnis apapun. Itu yang kuncinya. Dan yang kedua, ditopang dengan perusahaan yang memang bisa dengan sistem jangka panjang. Saya bilang BSI ini jangka panjang, teman-teman. Ada yang member yang bahkan yang sudah dapat motor pun berhenti. Kenapa? Ininya nggak jalan, teman-teman. Beliau sangat jalankan bisnis baru, nanti ujungnya tumbang lagi, baru lagi nanti tumbang lagi. Ada beberapa leader yang memang punya beberapa bisnis,
ya, punya berapa bisnis dan berapa leader yang memang benar-benar apa ya, nanti dia pindah ke sana, membernya dibawa lagi, nanti pindah ke situ, membernya dibawa lagi, begitu. Kasihan kan, hanya menjadikan korban. Ini leader nggak bagus, teman-teman. Ingat itu secara baik-baik, oke? Jadi Pak Jonar ini ya orang yang memang saya bilang tadi yang berlian yang sudah matang. Kalau saya berlian yang setengah matang lah, masih banyak perlu belajar dengan orang-orang yang memang sudah berpengalaman di dunia MLM, strategi-strategi dan apa pengalaman-pengalaman khusus yang mereka miliki, itu yang harus kita pelajari. Saya sebagai upline memang, tapi saya harus belajar bagaimana mereka itu bisa dengan konsisten sampai sekarang masih mau menjalankan bisnis PT BSI. Dan salah satu alasan Pak Jonar itu ikut di bisnis BSI ini adalah karena memang produknya. Nah, lagi-lagi produk, teman-teman. Produk menjual, omset meledak. Itu kuncinya. Produk menjual, omset meledak. Itu dia. Karena BSI ini sangat terbukti. Coba teman-teman yang sudah umurnya 40 tahun ke atas minum kopi rempah, coba deh, nggak percaya beli itu sama Pak Jonar, sama Pak Frans di Kupang itu, ada Pak Agustinus di Momere, ada Bu siapa lagi ya, Bu Adelvina di Momere, ada lagi sama si Andri di Pontianak ya, tim saya juga. Mereka itu menawarkan dengan orang-orang yang udah di umur 40 tahun ke atas, kasih gratis, teman-teman, dikasih gratis sama beliau itu. Coba dulu, nggak coba, kalau nggak enak, kalau nggak ada hasil nggak usah bayar, kalau nggak ada hasil bayar. Itu dia. Nah, ini yang menarik perhatian saya juga. Dan yang kedua ada member lagi yang namanya Pak Yongki. Ini Pak Yongki ini beliau ini asal Bali ya, tim saya yang memang lagi merintis di Bali, dan dalam jangka dekat beliau rencananya itu mengambil stokis. Dan kepada mitra-mitra saya yang ada di Bali dan sekitar, walaupun nggak banyak masih, kayaknya memang Pak Yongki ini yang memang pionir stokis ya. Beliau rencananya awal bulan, mudah-mudahan ada rezekinya, katanya beliau akan mengambil stokis ya. Karena memang kebutuhan member itu luar biasa. Kalaupun bukan kita yang beli sendiri, tetapi member orang lain, crossline yang beli, kita wajib layani, teman-teman. Kenapa? Karena suatu saat kita juga minta tolong sama mereka ya. Ada namanya Pak Sudarsono, walaupun itu crossline saya, tapi beliau melayani mitra-mitra saya belanja. Nah, dan sekarang beberapa mitra member itu tidak stokis karena memang ada yang memerlukan dana segala macam. Dan Pak Yongki siap untuk beliau itu ingin siap menghandle seluruh tim BSI yang ada di Bali dan sekitar. Jadi gitu, teman-teman. Nah, saya sarankan teman-teman ikutlah bergabung kepada member yang ada di Kupang, member-member yang ada di Momere, NTT ya, Bali, ada yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, tim saya banyak nggak jalan, teman-teman. Kenapa? Karena memang mereka sudah saya berapa kali saya kasih motivasi. Motivasi yang paling utama adalah bagaimana kita melihat apa keinginan kita 1 tahun ke depan. Itu motivasinya. Mau jadi apa 1 tahun ke depan itu? Kalau sudah teman-teman tentukan mau jadi apa 1 tahun ke depan, kalian harus mulai dari sekarang. Proses itu penting, walaupun nggak ada duitnya, tapi penting. Satu persatu terus begitu. Hilang, tumbuh lagi, hilang, cari lagi, tumbuh lagi, hilang, cari lagi, tumbuh lagi. Jadi begitu, teman-teman. Jangan menyerah di awal. Kalau menyerah di awal nggak ada dapat apa-apa. Kalian menyerah juga nggak dapat apa-apa, teman-teman. Hanya dapat sakit hati, pikiran, dan buang-buang waktu, dan nggak ada duitnya. Kalau berproses memang nggak ada duitnya, tapi ada calon duitnya dan calon penerima. Ingat itu baik-baik. Oke? Jadi itu salam saya buat Pak Jonar, mungkin kita belum pernah ketemu, dan Pak Yongki, dan Pak Agustinus, dan Pak Frans di Kupang, dan Abu Adelvina, dan lain sebagainya, dan tim Ali di Lumajang, si Hamid di Lumajang, dan lain sebagainya. Salam hormat dari saya, mudah-mudahan teman-teman semua sehat di sana. Ada apa-apa konfirmasi kepada saya, dan kepada mitra, calon mitra dimanapun kalian berada yang belum bergabung, segera bergabung biar daripada telat. Ini baru awal, belum apa-apa. Oke, yang dapat mobil baru 3 orang. Ya, kejar yuk, bisa ya. Jadi begitu ya, teman-teman. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Nah,
nanti begitu ada teman-teman yang dari Bali, saya arahkan nanti ke Bang Yogi. Kalau ada yang dari Kupang dan sekitar, nanti saya arahkan kepada Pak Jonar dan lain sebagainya. Kalau ada yang dari Kalbar, nanti saya ke tempat Andri, biar enak lebih komunikasi. Dan tentunya saya begitu mengedukasi mitra, semuanya saya katakan sama. Kita ini sama, saya hanya upline, saya lebih dulu bergabung. Tetapi untuk keilmuan, untuk ketajaman pemikiran, leader-leader saya lebih hebat daripada saya. Gitu ya teman-teman. Oke, saya pikir itu intinya konsisten. Satu kata, konsisten. Tidak tergiur dengan bisnis apapun di luar sana. Ingat, BSI bakal jangka panjang. Itu janji saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.